Menjumpai lagi saudaraku dimanapun sehat dan semoga selalu dilancarkan. Dalam video kali ini mungkin agak penting ya. Nanti kami akan menjawab dua pertanyaan dari saudara kita yang memang akan kami jawab. Karena dalam melakukan yang namanya beternak itu tidak saja menguntungkan diri kita sendiri, tetapi bermanfaat juga bagi tanaman. Nah, ini akan kami kupas salah satunya, dan diantaranya lagi satu itu akan kupas pertanyaan dari saudara kita. Makanya teman-teman ikuti terus video ini, jangan di skip agar nanti tidak gagal paham. Jika nanti berkenan, tinggal like dan subscribe-nya. Kita lanjut ke pembahasan. Jika kegiatan kita beternak, di sana keahlian kita, di sana hobi kita, tentu kita harus memang betul-betul menyelami dasar-dasar beternak. Pertanyaan dari saudara kita yang pertama. Nah, kami perlukan jawab ini ya, saudaraku semua. Bang, kalau kita memang beternak, lahannya agak terbatas ataukah sempit? Nah, kendala kami yang dihadapi adalah kotorannya. Nah, biasa itu kami dalam pembuangannya agak susah. Bagaimana solusinya? Nah, sebenarnya itu teman-teman sangat mudah ya kalau kita memang mau memproteksinya. Nah, seperti kami contohkan ini ya. Kami tidak pernah membeli yang namanya pupuk. Tidak pernah, tetapi kami berusaha untuk serindang mungkin. Selain daripada kita mempunyai kandang, kita bisa, artinya dalam hal uji coba, tahap uji coba itu dalam menanam tanaman yang memang juga bermanfaat bagi ternak kita. Itu teman-teman ya. Kalau saudaraku mempunyai kendala memang di kotoran itu, bagaimana cara membuangnya agar tidak bau, agar tidak merusak lingkungan, itu coba dibuatkan yang namanya lubang. Lubang mungkin diameternya 1 kali 2 meter, kedalaman 1 meter. Nah, di sanalah dibuang. Nah, kita membersihkan kandang. Nah, itu nanti kita bisa buang di sana. Setelah itu, intinya setelah kita membuang di sana kotorannya, nanti kita siram sama air. Seminggu sekali kita tabur atasnya itu dengan tanah yang gembur. Nanti lagi satu minggunya kita lagi buang di sana kotoran ternak kita. Nah, nanti berlapis-lapis. Nanti kotorannya lagi, tanahnya yang gembur lagi, berlapis-lapis, tapi disiram. 1 bulan itu kita sudah bisa yang namanya mendapatkan pupuk ya teman-teman, tetapi usahakan buat lubang diameter yang sama 2 saja. Karena kalau belum dia yang namanya menghasilkan pupuk, kita bisa alihkan kalau kita membuang kotoran ternak kita di lubang lagi 1. Nah, itu bermanfaat bagi tanaman kita. Nah, sistem kami juga di sini seperti itu, lahannya sempit, lahannya terbatas, tetapi bagaimana cara memanfaatkan limbah itu agar bermanfaat bagi tanaman. Nah, seperti itu caranya teman-teman ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga pertanyaan dari saudara kita, Bang, jika satu indukan jantan dan betina yang kita baru dapat dan sudah ada anakannya. Nah,
keturunannya itu bagaimana caranya mengetahui dari tetasan pertama, kedua, ketiga, apakah ada perbedaannya, Bang? Nah, ini yang teman-teman yang akan kami coba kupas sesuai dengan apa yang kami alami ya sampai detik ini. Nah, kebetulan indukan jantan dan betina kami ini tentu bukan indukan yang memang istimewa, tetapi indukan ini memang baru ya teman-teman ya, tetapi sudah mempunyai 3 tetasan. Tetasan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini secara pribadi, pengalaman pribadi akan kami sampaikan kepada saudaraku semua. Nanti cara mengetahui anakan pertama, keduanya, apakah ada perbedaan apa tidak. Nah, sesuai yang pengamatan kami, ada teman-teman ya, ada. Nanti kami jabarkan akan ke belakang, tetapi intinya tetap ikuti sampai habis, nanti jangan di skip-skip. Pertama kita kupas dari indukan. Indukan ini mungkin teman-teman sudah mengetahui semua. Dari versi atau kriteria cara memilih indukan yang bagus itu, ini tidak masuk kategori. Karena apa? Kalau memilih indukan itu mungkin dilihat dari fisik, dari kepalanya mungkin, atau dari apa. Nah, sekarang kami akan bawa teman-teman ke tetasan yang pertama. Nah, ini bisa kami sampaikan, ini tetasan yang pertama. Nah, tentu teman-teman nanti coba lihat dari segi fisiknya, baik dari segi kepalanya, bentuk kepalanya itu kategorikan semua. Katanya bilang kalau yang bagus itu seperti buah pinang. Nah, tetapi dari tetasan yang pertama ini, paling awal ini tidak kita dapatkan. Ini seperti yang namanya apa yang dibawa dari indukan pejantannya. Nah, itu teman-teman, itu yang kami dapat sampaikan karena ini secara pribadi kami amati sampai detik ini, indukan dan tetasan yang pertama sama. Dengan syarat itu indukan yang baru ya kita dapat, dan betinanya juga baru kita dapat. Terus tetasan yang kedua. Tetasan yang kedua ini setelah kami amati dari kita perbandingannya dari tetasan pertama dan kedua, memang ada perbedaannya. Dari segi apa? Dari segi yang kami lihat adalah bentuk kepalanya. Biasanya tetasan pertamanya itu agak besar, seperti yang dimiliki oleh pejantannya. Tetapi tetasan yang kedua ini sudah mulai yang namanya menjurus kepada banyak orang yang bilang bahwa seperti buah pinang itu yang kategori baik kalau kita memilih yang namanya untuk pejantan atau indukan. Nah, ciri-ciri seperti ini melekat di tetasan yang kedua. Jadi intinya ada perbedaan dari tetasan yang pertama dan tetasan yang kedua. Itu dari segi fisiknya ya teman-teman ya. Tetapi dengan catatan teman-teman ya, itu indukan jantan dan betina kita pasangkan jangan dirubah-rubah. Nah, contohnya seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat ya, bentuk daripada kepalanya itu sudah menyerupai yang namanya buah pinang. Walaupun nanti dari beberapa teman-teman mungkin belum mencapai ke titik yang lebih sempurna, tetapi adalah perbedaan sedikit itu teman-teman ya. Dan ada lagi satu yang kami informasikan, kalau yang memang indukannya itu kita pasangkan jangan dirubah-rubah, setia. Kalau kita setia dalam satu pasangan itu, jika tetasannya sudah sampai 4, 5, 6, 7 tetasan, itu agak sedikit ukurannya mengecil. Mungkin dari yang big size berubah nanti ke yang medium. Nah, bagaimana cara kita dengan pola kita sendiri itu bisa mempertahankan dari postur dan bodinya, karena itu akan menjurus ke yang namanya
agak memiliki kualitas lebih dari tetasan ke tetasan berikutnya. Itu teman-teman ya. Jadi intinya kami di sini tidak saling guru menggurui, dan apa yang kami ungkapkan itu murni dari pengalaman kami beternak sampai saat ini. Nah, kalau ada kesalahan atau perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.